Saya lanjut dengan peran KKI dalam menghadapi ASEAN Economic Community. Baik, kita mulai dari masyarakat ekonomi ASEAN. Apa itu masyarakat ekonomi ASEAN? Masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebuah integrasi ekonomi dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Dan ada 10 negara yang terlibat di dalam dunia nanti. Tahun 2025 kita harus mau tidak mau, suka tidak suka akan terjadi. Manfaat untuk menjadi anggota MEA. Yang pertama, membuka kesempatan bagi seluruh pekerja di kawasan ASEAN untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka karena lapangan pekerjaan yang banyak tersedia. Yang kedua, produk-produk baik dari Indonesia dan negara lainnya dapat diperdagangkan dengan bebas dan legal. Ya. Dan yang ketiga, menjadikan Indonesia tentu saja karena bebas, kemudian termasuk tenaga profesional, Indonesia akan mendapatkan semacam saingan free flow of service. Ya, free flow of investment, free flow of capital, free flow of professional and skill labor. Nah, disinilah yang kelima ini, free flow of professional, banyak menyangkut tentang tenaga kesehatan. Baik, ada satu pertanyaan. Apakah MEA di bidang kesehatan ini merupakan ancaman atau peluang? Saya balik, peluang atau ancaman? Ya, nah, sebelum kita berbicara tentang ancaman atau peluang, mari kita berbicara dulu tentang keuntungan MEA di bidang kesehatan. Yang pertama, tentu akan terjadi peningkatan kualitas layanan kesehatan. Karena apa? Karena SDM itu terjadi pertukaran antar negara. Ya, kemudian teknologi yang dulunya mungkin kita tidak melihat, sekarang bisa kita lihat. Ya, kualitas. Yang kedua tentu ada modal. Dengan masuknya modal dari luar negeri, kemudian mereka mendirikan rumah sakit misalnya di sini, orang-orang yang tadinya berobat ke luar negeri, seperti kata Pak Wamen tadi, bisa berobat di dalam negeri, tidak perlu ke Singapura, ke Penang, dan sebagainya. Menurunkan biaya layanan kesehatan, ya tentu saja akan dipotong dengan biaya, misalnya transportasi dan sebagainya, hotel dan sebagainya, karena mereka berobat di dalam negeri. Kemudian persaingan akan memicu peningkatan kualitas layanan kesehatan. Kalau kita bersaing, ya ayo kita akan meningkatkan kemampuan kita, ya baik sebagai dokter, nurse dan sebagainya. Nah, tetapi tentu saja bisa kita lihat juga bahwa ini bisa menjadi suatu kerugian. Apa kerugiannya? Nah, persaingan semakin ketat. Kalau sistem penggajian dokter atau sistem reward dokter seperti sekarang, di mana sistemnya adalah kapitasi, lebih banyak lagi orang akan daftar ke sini, kemudian kita bersaing semakin ketat. Ya, suatu kue mungkin akan dibagi menjadi lebih banyak dokter, lebih banyak rumah sakit dan sebagainya. Dan yang kerugian kedua, memang mereka bisa bekerja di kita dan kita bisa bekerja di mereka. Tetapi pasar kita ini jauh lebih besar karena kita 290 juta penduduk, sedangkan mereka hanya 5 atau berapa juta. Ya, oleh karena itu mereka mengincar lebih banyak pasar kita, begitu. Nah, kita bisa saja misalnya bekerja di Singapura, bekerja di Malaysia, di Brunei dan sebagainya, tetapi pasar kita mungkin jauh lebih besar. Sehingga ini ada semacam ketimpangan atau ketidakseimbangan kalau kita pandang ini sebagai suatu kerugian. Nah, kemudian di bidang-bidang apa saja ya ancaman atau peluang ini kita bisa kaji. Yang pertama, SDM kesehatan. Yang kedua, sarana prasarana kesehatan. Yang ketiga adalah layanan kesehatan. Nah, ini adalah gambaran sebetulnya bagaimana suatu ancaman dan peluang ini bisa bergerak secara dinamis. Ya, bisa kita melihat itu sebagai suatu peluang. Nah, mari kita ancamannya dulu ya, ancamannya dulu supaya kita ini sadar. Ya, yang pertama, MEA ini merupakan ancaman di bidang kesehatan tentu saja kalau tidak punya daya saing. Daya saing di mana? Daya saing di sumber daya manusia, dokter. Kalau dokter kita kalah bersaing, kompetensi kita jauh di bawah mereka, tentu saja
pasien akan memilih layanan yang terbaik, dokter yang terbaik. Nah, sehingga kita harus meningkatkan kompetensi kita begitu. Jadi SDM kita ini terancam kalau kita tidak punya daya saing. Yang kedua, sarana prasarana. Rumah sakit, ya, akan lebih banyak rumah sakit, akan lebih banyak klinik. Ya, memang kita juga bisa mendirikan rumah sakit di Singapura misalnya, tetapi apakah itu saat ini sudah dimungkinkan? Ya, mari kita berbicara dulu. Ini ancaman dalam arti bahwa rumah sakit kita bagaimana kalau terancam, terus nanti dia bagaimana. Yang ketiga adalah sistem layanan kesehatan. Tadi Pak Wamen bilang bahwa ini kita dikit-dikit rujuk. Rujukan kita masih 80%, Singapura 20%. Di negara-negara lain itu ya sekitar 20-30%. Kita masih 80%, artinya layanan primer kita kurang bagus. Sistem kita tidak berjalan dengan baik. Akibatnya tidak efisien. Coba Anda bayangkan, ya, orang dari Papua, ya, dirujuk ke Surabaya. Berapa habis biaya pesawat? Ya mestinya ini ditangani dengan sistem telemedicine dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini belum berjalan. Ya. Kemudian yang kedua ancaman adalah kalau tidak ada regulasi dan kolaborasi antar institusi. Kita masing-masing masih jalan sendiri. Departemen Kesehatan jalan sendiri, KKI jalan sendiri dan sebagainya. Dikbud jalan sendiri, ID jalan sendiri, IP jalan sendiri. Kalau tidak ada regulasi, ya, maka ini sangat merupakan ancaman. Baik, kemudian kalau kita menganggap itu ada peluang, di mana peluangnya? Salah satu diantaranya, ya tetap sumber daya manusia. Ya, tetapi sekali lagi kalau punya daya saing. Kalau dokter kita mampu atau mempunyai kompeten, mempunyai daya saing. Ya, sarana prasarana punya daya saing. Bersaing dalam hal apa? Banyak. Ya, efisiensi dan sebagainya. Ya, kalau kita pernah ke luar negeri atau berobat di luar negeri, pasien diperlakukan sebagai raja. Kalau kita, apakah sudah seperti itu? Regulasi, komunikasi, serta kolaborasi antar institusi kalau sudah baik, ini peluang. Ya, kemudian di mana peran KKI? KKI mempunyai peran untuk mengesahkan standar pendidikan, standar proses, dan standar output. Ya, dengan Undang-Undang Nomor 29 2004 dan Perkonsil. Nah, kita lihat saja, apakah kurikulum kita ini sudah bisa menghasilkan dokter yang kompeten? Mari kita lihat. Dan tidak berbicara masalah kompeten di Indonesia saja, tetapi juga kompeten untuk bekerja di negara-negara ASEAN. Nah, kalau kita lihat ini adalah indeks clinical situation. Ya, ini harusnya yang harus kita perbaiki dari sisi kurikulum. Nanti di sini KKI berperan. Ada knowledge base, skill base, technical knowledge, bioscience, clinical science, ini harus diperbaiki, ditingkatkan. Contextual knowledge, behavior aspect, ethics, ya etika, dokter-dokter kita itu bagaimana, epidemiologi, kemampuan dia menguasai penyakit-penyakit yang ada di situ. Kemudian kemampuan dia untuk mengetahui tentang mengorganize sistem pelayanan kesehatan. Skill base, intellectual skills, kemampuan untuk problem solving, decision making. Kemudian interpersonal skills, history taking, communication, that's very important. Mau pergi ke Filipina, mau di Singapura harus bisa bahasa Inggris. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, ya tentu saja kita akan kalah. Ya, kemudian physical examination, prosedur dan sebagainya. Ya, jadi kemampuan-kemampuan ini harus kita perbaiki. Dan fungsi KKI adalah salah satu diantaranya melakukan standar pendidikan, melihat standar pendidikan yang sudah diajukan. Nah, standar pendidikan itu disusun oleh kolegium. Kemudian ditetapkan oleh KKI bersama stakeholder dan disahkan oleh KKI. Nah, jadi kolegium merupakan pintu masuk awal. Jadi beliau harus bagus ya menyusun. Demikian juga pendidikan dokter dan dokter spesialis ya. Dan KKI berperan di dalam menentukan standar input, proses dan output. Tetapi tidak sendiri. Karena harus bekerja sama dengan pendidikan dan rumah sakit pendidikan dan sebagainya. Oke? Dan ini yang rencana strategis KKI yang sudah kita perbaiki untuk mengubah suatu ancaman menjadi peluang, di mana nanti KKI hari ini ya visinya menjadi regulator praktik kedokteran berreputasi internasional dengan misinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kemudian tujuannya
ya sudah kita perbaiki, tata nilai, ya, dan yang tidak kalah penting adalah ini. Kita harus berkomunikasi, berkolaborasi dan dengan kejujuran, integritas, saling jujur. Strateginya ada 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 1, mengembangkan sistem analisis pendidikan, mengembangkan kebijakan, mengharmoniskan standar pendidikan, memastikan penerapan standar pendidikan, mengembangkan sistem penjaminan mutu, meningkatkan kemampuan leadership dan sebagainya, mengembangkan kerjasama nasional, global dan regional dan global, ya, lintas sektor, membangun sistem monitoring dan evaluasi, meningkatkan kapasitas SDM secara berkesinambungan atau capacity building. Nah, ini adalah program-programnya, banyak sekali, nanti Anda bisa lihat di Renstra KKI, kemudian divisi pendidikan programnya apa, registrasi pembinaan, dan sampai saat ini 2 slide terakhir, bahwa KKI sudah menghasilkan berbagai macam regulasi, dan yang terakhir adalah adaptasi dokter warga negara Indonesia lulusan luar negeri. Jadi, siapa yang tahu masalah di Singapura adalah dokter di Indonesia yang bertugas di Singapura, yang belajar di Singapura maksud saya. Tahu di Filipina adalah dokter Indonesia yang belajar di Filipina. Itu kita bisa bekerja selanjutnya di Filipina atau ke Indonesia, kemudian bagaimana dia melakukan adaptasi, itu kita sudah atur dengan Perkosia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, segala sesuatu bisa menjadi ancaman dan juga bisa menjadi peluang, tergantung diri kita sendiri, mempunyai daya saing atau tidak. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.